kita mulai pada pelajaran pada pagi hari ini. Silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdiri. Salam kepada guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri kembali. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, berarti semuanya dalam keadaan sehat. Ya. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan akan senantiasa ternilaikan ibadah di hadapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Baik, sebelum ini Bapak membacakan terlebih dahulu. Dina Ramadhani, Dwi Prasetyo, Murni, Regina Ayu Melinda, Diva Alfariza, Siti Maryam. Oke, alhamdulillah semuanya hadir. Ya. Tiada kata yang paling indah yang patut kita ucapkan, tiada kata yang layak patut kita ucapkan selain kata Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada hari ini kita masih diberinya suatu kesehatan, masih diberinya suatu kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan proses kegiatan pembelajaran dengan baik, ya. Jadi itu patut kita syukuri. Bagaimana dengan kawan kita mungkin lihat di media sosial atau di berita, ya, untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina, ya, itu pemerintahan telah secara resmi menutup tahun ajaran 2023-2024 itu telah selesai. Kenapa? Karena siswanya itu telah mati syahid, ya, telah menjadi korban daripada keganasan dari Israel, ya. Jadi kita patut bersyukur pada hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Ya, seraya kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di Palestina itu akan tergolong yang mati husnul khotimah. Ya. Selawat dan salam semoga tetap selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah merubah tatanan kehidupan masyarakat
yang penuh dengan penyimpangan, yang penuh dengan kegelapan, yang penuh dengan kejahilian menuju alam yang terang melalui syariat agama Islam. Ya, jadi perjuangan Rasulullah untuk memperjuangkan agama Islam itu biar bisa menyebar luas itu tidaklah bertaburkan bunga di kanan kirinya, tidak seindah, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Tapi dengan apa? Dengan harta, dengan darah, bahkan dengan nyawa. Ya, mudah-mudahan kita akan diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Alamin. Ya. Baik, pada hari ini kita sebelum melanjutkan pembelajaran, Bapak ingin tahu pembelajaran yang telah kita lalui kemarin sudah paham atau belum? Sudah paham? Sudah, ya. Sudah. Mungkin apa itu rojak? Apa rojak? Apa? Rojak adalah berharap, ya. Berharap kepada siapa? Berharap kepada Allah, ya. Jangan kepada manusia. Sudah itu apa? Hope adalah takut, benar. Takut akan dosa, takut akan selalu tidak istiqomah dalam melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, dan masih banyak lagi yang menjadikan rasa takut kita, ya. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama mengetahui atau menganalisis daripada tanda-tanda mencintai Allah, khauf, roja, dan tawakal. Ya, yang pertama. Yang kedua, yakni adalah mengetahui manfaat, ya, mengetahui manfaat daripada mencintai Allah, khauf, roja, dan tawakal. Itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Kita masuk ke materi. Di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tanda-tanda mencintai Allah, ya. Tanda yang pertama adalah mencintai Rasulullah, ya, mencintai Rasulullah. Di dalam surat apa itu, coba baca dulu. Di dalam surat dijelaskan apa? Di dalam surat Al-Imran ayat 31 bahwasanya dijelaskan di antara tanda seseorang mencintai Allah adalah adanya rasa cinta kepada Rasulullah, ya. Ini di dalam surat Al-Imran ayat 31. Coba Regina baca, Regina, apa maknanya? Ya, dibaca artinya. Kata-kata Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ya, jadi katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, itu jadi otomatis kalau kita mencintai Allah, buktinya adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mencintai Al-Quran. Ya, mencintai Al-Quran ini ya artinya dibaca Al-Qurannya,
Dulu kurang lebih 1 tahun yang lalu pemerintahan kita Kabupaten Lombok Timur di bawah naungan Kementerian Agama Lombok Timur ini Kemenak ya, mengeluarkan suatu program yang namanya gergaji. Apa gergaji? Ada yang tahu? Bukan gergaji yang untuk membelah kayu atau memotong kayu ya, tetapi gergaji di sini adalah gerakan maghrib mengaji ya, gerakan maghrib mengaji. Itu telah dikeluarkan oleh Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur. Artinya setelah habis sholat maghrib kita membuka Al-Quran, kita selaku yang umat Muslim ya. Kalau umat non-Muslim berarti membaca kitab kepercayaannya masing-masing ya, dengan tujuan agar kita paham akan makna apa saja yang terdapat di dalam Al-Quran ya. Bagaimana kita menyatakan cinta tetapi Al-Quran saja tidak kita baca ya, maka salah satu buktinya adalah mencintai Al-Quran. Yang selanjutnya yakni menjauhi perbuatan dosa ya. Menjauhi perbuatan dosa artinya di sini ketika kita telah menyatakan di dalam hati kita hanya Allah adalah yang paling tinggi, kita hanya mencintai Allah dari segala sesuatunya, otomatis kita juga menjauhi apa yang menjadi larangannya ya, menjauhi apa-apa yang tidak boleh kita lakukan ya, karena itu merupakan perbuatan dosa ya. Terus apalagi ini tak bentar menghadapi hinaan. Biasanya ketika kita telah menyatakan membuktikan kita cinta kepada Allah, itu banyak sekali godaan, baik dari teman, dari keluarga dan sebagainya. Contoh mungkin Mardian ketika terdengar azan maghrib langsung ke masjid ya. Kadang tengah jalan ada yang ketemu dengan teman, mana Mardian? Masjid. Awaslah dia masjid bagi roboh. Itu adalah salah satu cobaan ya, cobaan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah ya. Banyak sekali yang dulunya mungkin tidak berjilbab, sekarang berjilbab ya. Banyak. Buat apa berjilbab ya? Orang selaku kita mendekatkan diri kepada Allah harus penuh dengan sabar ya. Nanti kita akan merasakan manfaatnya ya, bukan orang lain. Jadi bentar apapun itu bentuknya, daripada hinaan, cercaan, makian daripada orang lain ya. Selanjutnya di sini adalah manfaat mencintai Allah ya. Manfaatnya yang akan kita dapatkan ketika kita mencintai Allah, akan diangkat derajat kita ya, akan diangkat derajat kita 27 derajat ya, 27 derajat. Terus disayang Allah. Kita akan makan es briefing terlebih dahulu ya. Cluenya adalah lawan kata. Depan, belakang, kanan, kiri, depan, kiri, depan, belakang. Oke, udah fokus ya, terus lagi. Apa yang menjadi tugasnya?
Kalau tidak mengerti silakan Anda tanyakan. Paham? Atau dari pertanyaan yang Bapak jelaskan tadi ada yang mau ditanyakan? Mengerti? Ya, silakan kerjakan apa yang menjadi tugasnya. Gimana? Ada kesulitan? Iya, Pak. Silakan lanjutkan ya. Iya, Pak. Ini gimana? Selesai. Selesai. Ya, Niko ya, Niko, Adil dan Miriam ya. Udah, Pak. Ini gimana? Selesai juga. Ada duit, terus ada Nawati ya. Setelah selesai, kita akan presentasi ke depan ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan dari kelompok 1. Jadi ada silakan. Tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Rasulullah. Di antara tanda-tanda seorang mencintai Allah adalah bercinta kepada Rasulullah. Di dalam Quran surat Al-Imran ayat 31. Artinya katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat di atas dipertegas lagi dengan sebuah hadis Nabi berikut ini, yaitu dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwa berada dan kekuasaannya, tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga aku lebih cintai daripada orang tuanya dan anaknya. Hadis riwayat Bukhari. 2. Mencintai Al-Quran. Seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pasti akan cinta kepada Al-Quran. Dengan demikian, ia akan selalu membaca dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Nabi alaihi wasallam. Sehingga cinta kepada Al-Quran dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencintai sunnah-sunnahnya. Ciri utama seorang hamba yang taat kepada Nabi dari sahabat penghambaan kepada Allah SWT. Bagi seorang mukmin, pengabdian kepada Allah terhadap ketaatannya. 2. Menjadi lisan dari perkataan nista. Manusia adalah manusia yang senantiasa berinteraksi dengan manusia. Berbicara dengan lisan berinteraksi dengan tersebut. Karenanya lisan harus terjaga dari ucapan kata yang memberikan lawan seseorang bicara bagi seseorang yang tahu dari Allah SWT. 3. Dari iri dan dengki. Lawan iri dan dengki merupakan tidak ada dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang manfaat sifat roja dan manfaat tawakal. Manfaat sifat roja. 1. Semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan selalu dijerumuskan oleh setan ke jalan sesat. Setan akan mencegah seseorang yang berniat untuk berbuat baik. Apabila ia bisikan setan dan berhasil melakukan amal kebaikan, maka setan akan berusaha menghembuskan sifat ria dan takabur ke dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat kepada seseorang yang taat kepadanya. 2. Tenang dalam menghadapi kesulitan.
dan negaraan. Semakin tinggi ilmu dan iman, maka semakin berat kewaspadaan dan dunia. Di dalam merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah SWT. Apabila seseorang benar-benar mencintai sesuatu, maka ia akan merasa ringan dalam menghadapi surga dan neraka. 4. Menumbuhkan sifat optimis. Melakukan Allah SWT disertai keteduhan hati akan menjadikan seseorang optimis menghadapi cobaan hidup. Allah SWT tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Manfaat tawakal. 1. Tercukupnya semua keperluan. 2. Mudah untuk bangkit dari keterpurukan. Setiap orang pasti pernah merasakan suatu kegagalan. Usaha maksimal sudah dilakukan, namun tidak ada hasilnya. Seorang yang tawakal dan berseluruh atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudah bangkit dari kegagalan dan keterpurukan tersebut. 3. Tidak bisa dikuasai oleh setan. Seorang yang bertawakal tidak bisa dikuasai oleh setan, sebab setan tidak punya kemampuan menggoda orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Memperoleh nikmat yang tiada henti. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan nikmat yang terus-menerus mengalir tiada henti kepada hamba-Nya yang ikhtiar tanpa mengeluh dan selalu berharap mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Menghargai hasil usaha. Seorang yang bertawakal akan menerima apapun hasil akhir dari usahanya. Hatinya tetap gembira dan penuh rasa syukur atas sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan terus-menerus berusaha maksimal untuk meraih impiannya. Usaha yang telah dilakukan tersebut dijadikan keharusan untuk terus diperbaiki di masa mendatang. Jika hasil usaha sendiri saja dihargai, maka sikap ini akan berimbas kepada sikap menghargai hasil usaha orang lain. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum Baik, jadi plus dulu ya semuanya. Semua telah melakukan presentasi, semuanya baik, semuanya bagus, ya. Telah mengerti apa yang disampaikan pelajaran kita pada hari ini. Untuk kali ini kita selesaikan sampai sini ya pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Jadi di rumah silakan Anda cari referensinya dan baca-baca tentang materi yang akan kita bahas di minggu depan. Ya. Untuk ketemu kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.